Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mayasari Siregar, mahasiswa semester 6 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, NIM 2010-3037. Baik, di video kali ini, di sini saya ingin menjelaskan sebuah kasus tentang pengujian undang-undang yang dimana nomor dari kasus tersebut yaitu 011 sampai 017 garis miring PUU 1 garis miring 2003, yang dimana pokok perkara dari kasus ini ialah permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pemohon dalam kasus ini ialah pemohon 1. Terdapat 3 orang pemohon, yakni yang pertama ialah Sumaun Utomo, yakni yang bekerja sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitas Korban Rejim Orde Baru DPP LPR KROB yang beralamat di Jalan Jati Raya nomor 4 RT 007 RW 010 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520. Yang kedua yakni Ahmad Subarto yang bekerja sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru DPP LPR KROB yang beralamat di Jalan Jati Raya nomor 4 RT 007 RW 010 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520. Yakni yang ketiga ialah Mulyono SH yang bekerja sebagai Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru DPP LPR KROB yang beralamat di Jalan Jati Raya nomor 4 RT 007 RW 010 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520. Dan adapun pemohon yang kedua terdapat 4 orang, yakni yang pertama Said Pradono bin Jajah yang bekerja sebagai wira swasta yang beralamat di Jalan Pisang nomor 7 RT 010 RW 010 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Yang kedua Ngadiso Yahya bin Sumarojo yang bekerja sebagai wira swasta yang beralamat di Jalan Sukamaju Baru nomor 85 RT 05 RW 04 Dina Manggis Depok. Yang ketiga Casman bin Setio Prawiro yang bekerja sebagai wira swasta yang beralamat di Jalan Raya Pondok Gede nomor 8 Jakarta Timur. Dan yang keempat ialah Makmuri bin Zahzuri yang bekerja sebagai wira swasta yang beralamat di Jalan Cipinang Kebembem nomor 77 Jakarta Timur. Dan mereka memberikan kuasa kepada 5 orang, yakni Uti Parulian Sihombing SH, Erma Retnaningsi SH, Mulyadi Gos SH, Beluki Rosinta SH, dan Surya Jandra SH LLM. Untuk selanjutnya disebut para pemohon 2 telah membaca surat permohonan para pemohon 1 dan para pemohon 2 dan telah mendengar keterangan para pemohon 1 dan para pemohon 2, lalu mendengar keterangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lalu telah membaca keterangan tertulis pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun duduk perkara dari kasus ini ialah menimbang bahwa para pemohon 1 telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Oktober 2003 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2003 dengan registrasi perkara nomor 011 PUU 1 garis miring 2003
dan para pemohon 2 telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 November 2003 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 19 November 2003 dengan registrasi perkara nomor 017/PUU 1/2003 bahwa masing-masing permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 20 November 2003 untuk para pemohon 1 dan para pemohon 2 pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2003. Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2003, para pemohon 2 telah mengajukan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk penggabungan perkara nomor 011 PUU 1/2003 dan perkara 017/PUU 1/2003. Menimbang bahwa memperhatikan permohonan dari para pemohon 1 dan pemohon 2 serta berkas perkara para pemohon 1 dan para pemohon 2. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rapat permusyawaratan tanggal 30 Desember 2003 telah menetapkan dengan ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara nomor 011/PUU 1/2003 dan nomor 017 PUU 2003 tanggal 30 Desember 2003 yang menetapkan dan menggabungkan pemeriksaan permohonan nomor 011/PUU 1/2003 dan nomor 017/PUU 1/2003. Menimbang bahwa para pemohon adapun alasan permohonan dari kasus ini ialah 1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota bagi mereka yang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Dan yang kedua ialah bahwa sejak awal dimasukkannya pasal 60 huruf G memang telah menimbulkan kontroversi, tercermin dari fakta bahwa pasal ini merupakan salah satu dari 9 pasal voting atau pengambilan suara. Dan yang kedua ialah bahwa sejak awal dimasukkannya pasal 60 huruf G memang telah menimbulkan kontroversi, tercermin dari fakta bahwa pasal ini merupakan salah satu dari 9 pasal voting atau pengambilan suara karena tidak dapat dicapai kesepakatan penuh dalam pengesahannya. Sejumlah 103 suara dari 327 suara yang tercatat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rumusan pasal 60 huruf G tersebut. Yang ketiga, bahwa artikel 21 Universal Declaration of Human Rights Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 yang berbunyi, "Everyone has the right to take part in the governance of his country directly or through freely chosen representatives. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equal free voting producer." Dengan demikian, jelas kiranya bahwa dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang telah diterima secara universal oleh bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah, tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan
hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar. Adapun pertimbangan hukum dalam kasus ini ialah menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon AQO adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, apakah hak konstitusional para pemohon AQO dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga menurut Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mereka memiliki kedudukan hukum atau legal standing guna mengajukan permohonan pengujian atau judicial review Pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini mengadili bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh sebagian pemohon satu, yakni Payung Salenda, Gorma Hutajulu, Ren Robi Sumolang, Insinyur Sri Panuju, Sujud Sukma Sanjaja, Margondo Harjono, dan seluruh para pemohon dua, yakni Sumaun Utomo, Ahmad Subarto, Mulyono, Said Pradono bin Jaja, Ngadiso Yahya bin Surojo, Jasman bin Setio Prawira, dan Makmuri bin Zazuri. Adapun komentar saya dalam kasus ini ialah setiap lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi memang boleh saja memberikan penilaian terhadap situasi keamanan dan ketertiban umum untuk menentukan atau menghapuskan pembatasan. Tetapi secara konstitusional yang diberi mandat sebagai pemegang kata akhir atau ultimate decision maker dalam hal ini adalah pembuat undang-undang, yakni adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Mungkin cukup sekian.